Oke guys, welcome back to Sparkling Online Service. Oke teman-teman, kita lagi di mana nih kok? Kita lagi di Hauge guys. Hauge, wow. Udah pada kangen banget sama Hauge. Bener, coba tebak kita lagi di mana nih? Kita lagi di lantai 2 dong. Lantai 2, kita lagi OTW lantai 2 dan ini kuning-kuning. Wede. Mungkin teman-teman masih ingat lah ya. Iya, kita kasih tau kali ya, kita room tour nih deh. Room tour hari ini, kita room tour. Ini kantor tercinta. Wede, ada beberapa full timer. Ada staff lagi di sana. Yoi. Dan kerja keras. Kita sudah sampai di lantai 2 nih. Lantai 2-nya. Lantai 2. Nah, ada apa aja dong? Ini tempat yang banyak cerita kok. Sejarah. 1, 2, 3. Oke. Ini kita udah sampai di lounge ya kok? Udah di lounge-nya guys. Ini teman-teman teman-teman main, makan, ngobrol, one-on-one. Betul. Sebelum ibadah kita kumpul dulu di sini. Sesudah ibadah pun bisa kumpul di sini. Sampai diusir ya, sama Kimin dan lain-lain. Dan jangan lupa kok. Jangan lupa. Ini juga asik. It feels like home. Gila, itu bersejarah banget tuh ya. Mungkin teman-teman tempat apa? Betul, teman-teman pasti kangen banget. Dan jangan lupa kok. Oke. Ini ada kaca. Foto-foto ya. Betul, biasanya kita foto-foto, story-story di sini gitu kan. And kalau lagi kosong nih teman-teman, Anda lagi diberesin biar sepi juga kan, gak ada orang juga di sini. Oke kok, kita langsung aja. Langsung lah ya. Naik lah ya. Kita udah kangen banget nih sama ruang ibadah kita. Ada tangga. Ada tangga. Masih ingat tangganya? Ini. Tempat nongkrong, foto-foto. Step by step ya. Step by step kita naik. Biar kita juga sambil baca juga, biar nggak capek juga kok ya pas mau ibadah ya. Kita tetap punya spirit yang mau semangat tetap ibadah. Dan wow, masih ada guys. Masih ada guys. Ini bekas apa kok? Ini dekor Valentine guys. Dekor Valentine ya. Udah lama banget ya berarti. Iya, belum ini biarkan dekor ini bercerita kok. Iya, biarkan ini menjadi saksi. Yo, iya benar banget. Oh iya, benar. Spread the army. Who knows Lord in Friends generation. Asik. Ya, sparkling kok ya. And then kita langsung cek aja. Langsung. Di balik pintu Hauge. 1, 2, 3. Wow. Gokil, udah lama banget. Luar biasa ya. Dan ini juga kosong juga teman-teman ya. Aromanya sparkling banget. Oh iya, rasanya gue pengen praise and worship. Gue pengen bisa saling mendoakan kita semua di sini dan mendengar kebenaran firman Tuhan juga bareng-bareng teman-teman. Iya. Dan ini lagi kenapa nih kok? Jadi ini nih masih berantakan ya. Jadi ini tadi bekas praise and worship untuk tag online kayak sekarang. Dan ada beberapa bangku nanti akan dilakukan percobaan ibadah. Betul. Ya, di ibadahnya kapan nanti tunggu dulu. Kita akan percoba dulu bersama leader-leader. Nantikan aja teman-teman ya info selanjutnya. Doakan aja secepatnya. Betul, kita udah kangen banget sama kalian ya semua ya. Betul. Dan teman-teman lihat tuh, kita masih bekas syuting gitu kan. Praise and worship, ada kamera, bangku-bangku juga. Gitu aja sih kok ya. Okay. Wow, luar biasa banget nih. Ini tempat kita pasti semua kangen banget. Pasti. Ya. And then kita mau praise and worship Langsung beneran aja, langsung praise and worship. Sekalipun ibadah online ya. Betul. Yang di rumah harus siap-siap, jangan tiduran, bangun. Betul. Ayo kita lanjut Bangun bareng-bareng. semua, kita mau berikan yang terbaik buat Tuhan, kita mau semangat terus. Harus semangat. And then check this out. Shalom Sparkling, apa kabarnya hari ini? Antusias buat kita boleh sama-sama datang memuji dan menyembah Tuhan kita, amin. Mari kita mau sama-sama satukan hati, kita mau berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan buat hari ini. Kami bersyukur penyertaan Tuhan ada buat sepanjang kehidupan kami. Tuhan, kalau sebentar kami mau mulai untuk kami boleh memuji, memuliakan-Mu. Hari ini kami berdoa, biar hari ini Tuhan hati kami boleh penuh dengan sukacita dan sorak-sorai hanya bagi Engkau. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur, kami mau katakan kami mau siap untuk kami boleh memuji-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Biar Engkau Allah yang ajaib buat setiap kami Tuhan. Kami mau tinggikan Engkau, Raja segala Raja buat setiap kami.
tahu Tuhan, Engkau yang memegang kendali buat setiap hidup kami. Kami bersyukur buat setiap kehadiran-Mu dalam setiap hidup kami Tuhan. Never stop.
Hari ini kami tahu Tuhan, Engkau yang memberikan kehidupan buat setiap kami. Engkau yang memberikan pengharapan buat setiap kami. Engkau yang memberikan keselamatan buat setiap kami Tuhan. Engkau menyediakan segala sesuatu yang kami perlukan Tuhan. Kami bersyukur, oh kami bersyukur. Sebab hari ini firman Tuhan mau katakan buat setiap kita di tempat ini. Filipi 4 ayat 19. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Kami percaya Tuhan, Engkau yang akan memenuhi segala keperluan kami menurut kekayaan-Mu Tuhan. Hari ini kami gak mau takut, hari ini kami mau katakan kami gak mau ragu Tuhan. Sebab hari ini kami percaya, You are my way maker, miracle worker. Hari ini kami percaya apapun yang kami alami, Engkau yang menyediakan segala sesuatu yang kami perlukan Tuhan. Sebab hari ini kami tahu Kau satu-satunya Allah buat setiap kami. Kami penuh dengan sukacita. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Halo teman-teman Sparkling. Tidak terasa kita udah sampai di minggu kedua di bulan Juli. Kalau teman-teman ingat, 1 tahun ini kita akan bahas tentang home. 3 bulan pertama kita bahas tentang harmoni, kemudian kita bahas tentang original, dan masuk ke bulan Juli ini kita akan banyak bahas tentang modeling. Kita akan banyak bahas tentang bagaimana kita menjadi murid, terutama di masa-masa seperti ini, ketika
Tuhan izinkan banyak hal digoncangkan, Tuhan izinkan banyak hal kita sebagai orang-orang Kristen, kita perlu kembali merenungkan apa artinya menjadi orang Kristen. Nah, hari ini teman-teman, kita mau cek kalau kita lihat di firman Tuhan, kalau teman-teman cari kata Kristen di dalam Alkitab, teman-teman mungkin kalau versi terjemahan baru dari Lembaga Alkitab Indonesia, teman-teman akan menemukan ada 6 kali kata Kristen disebut. Tapi kalau teman-teman lihat versi bahasa Yunani atau versi bahasa Inggrisnya, kata Christian itu teman-teman hanya akan temukan 3 kali. Dan di Kisah Rasul 11 dibilang bahwa di Antiokhia lah orang-orang yang mengikut Tuhan itu pertama kali disebut sebagai Kristen. Pertanyaannya, sebelum ada kata Kristen, dengan apakah pengikut-pengikut Yesus itu disebut? Jawabannya adalah kalau teman-teman cari, kita akan menemukan ada begitu banyak istilah tentang murid. Kalau teman-teman cari di Alkitab, ada sekitar 250 kali kata murid itu diulang. Artinya teman-teman, kita perlu sadar bahwa hari-hari ini ketika kita ngalamin banyak krisis, kita ngalamin banyak hal, kita perlu menelaah kembali. Apakah hari-hari ini kita cuma sekedar menjadi orang Kristen atau kita sudah menjadi murid? Apa bedanya menjadi orang Kristen dan menjadi murid? Kalau bicara menjadi orang Kristen, mungkin sebagian besar di antara kita yang Kristen, kita berpikir, apa ya yang membuat kita jadi orang Kristen? Oh, mungkin kita merasa kalau kita udah ibadah seminggu sekali, setiap minggu, kita pujian penyembahan, kita dengar firman, artinya kita menjadi orang Kristen. Saya percaya bahwa murid punya arti yang lebih dalam dari itu. Nah, kita mau buka firman Tuhan di Yohanes 6 ayat 66. Teman-teman bisa lihat bagaimana ini ketika Tuhan Yesus pertama kali sedang melayani, ada begitu banyak orang yang mengikut Yesus, ada begitu banyak orang yang terpesona sama Yesus, tapi ada satu fenomena yang terjadi di Yohanes 6 ayat 66. Kita buka firman Tuhan, mulai dari waktu itu banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikuti dia. Saya percaya bahwa ini nggak cuma terjadi di zaman Yesus, bahwa banyak orang yang mengaku dia pengikut Tuhan, dia ikut Tuhan, tapi akhirnya dia mengundurkan diri dan gak lagi mengikut Yesus. Tapi kalau teman-teman mau baca di awalnya, kenapa sih murid-murid ini bisa meninggalkan Yesus? Apa sih yang membuat mereka kecewa sehingga mereka gak lagi ikut Yesus? Kita boleh lihat, teman-teman boleh buka Alkitabmu, kita akan run through cepat aja dari Yohanes 6 di awal-awal, teman-teman bisa lihat judul perikopnya tentang bagaimana Yesus memberi makan 5.000 orang. Teman-teman tahu ini kisah yang sangat populer, sangat terkenal ketika Yesus membuat mukjizat dengan 5 roti dan 2 ikan. Ada begitu banyak orang yang mengikuti Yesus dan mereka happy banget setelah mereka mendengar pengajaran Yesus, perut mereka juga kenyang, mereka dapat roti gratis, mereka dapat ikan gratis. Tapi kenapa bisa sampai di ayat 66 di sini dibilang banyak murid mengundurkan diri dan gak lagi mengikuti dia? Kalau teman-teman baca sampai bawah, bagaimana orang-orang setelah mengalami mukjizat 5 roti dan 2 ikan, kemudian mereka melihat ada begitu banyak mukjizat yang dilakukan Tuhan, Yesus berjalan di atas air dan sebagainya, kemudian murid-murid, orang-orang yang mengikuti Yesus berbondong-bondong mengejar Yesus gitu. Buat apa? Apakah benar-benar mereka menjadi murid atau ada hal lain yang ternyata mereka harapkan ketika mereka mengikuti Yesus? Ketika di Yohanes 6 ayat 35, Yesus berkata kepada murid-murid, Yesus bilang begini, "Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi." Kita bisa lihat di sini, teman-teman, bahwa ketika Yesus nggak lagi tawarkan mukjizat, ketika Yesus nggak lagi tawarkan roti gratis dan ikan gratis, tapi ketika Yesus menawarkan dirinya menjadi roti hidup, barang siapa yang makan dari roti hidup nggak akan lapar lagi. Kita bisa melihat ada begitu banyak orang yang awalnya semangat, excited, berkerumun, berbondong-bondong mengikut Tuhan. Kita lihat responnya di Yohanes 6 ayat 41. "Maka bersungut-sungutlah orang Yahudi tentang dia, karena ia telah mengatakan, akulah roti yang telah turun dari sorga." Seberapa banyak teman-teman kita ngalamin seperti pengikut-pengikut itu? Ketika nggak ada lagi roti gratis, ketika Yesus tawarkan dirinya sebagai satu-satunya jawaban yang memuaskan hidup kita, apakah kita mulai kecewa sama Tuhan? Apakah kita mulai mundur? Apakah kita seperti yang tercatat tadi di ayat pertama yang kita baca, banyak orang, murid-murid yang akhirnya mengundurkan diri dan gak lagi mengikut Yesus? Saya percaya hal ini bisa dialami oleh banyak banget orang, termasuk saya. Dan saya mencoba merenungkan sepanjang saya ikut Tuhan,
Kenapa sih banyak orang yang akhirnya bisa mundur ikut Tuhan? Terutama teman-teman, kalau teman-teman ngalamin di masa-masa seperti ini, saya yakin ada banyak dari kita yang mungkin jadi lebih males, lebih enggan ikut Tuhan, nggak lagi bersemangat ikut Tuhan. Dulu mungkin kita seru-seruan, kita bisa ketemu bareng, kita ibadah bareng, pujian penyembahan, lompat-lompat bareng gitu. Tapi ketika itu semua diambil, apa yang tersisa? Masihkah kita mau mengikut Tuhan? Hari ini saya mau mengajak kita merenungkan ada 3 pertanyaan. Saya percaya kalau kita tidak menjawab 3 pertanyaan ini, kalau kita gagal atau kita salah paham untuk menjawab 3 pertanyaan ini, kita akan seperti murid-murid yang mengundurkan diri dan akhirnya kita nggak lagi mengikut Tuhan. Saya mengajak kita merenungkan pertanyaan yang pertama. Seberapa kita sadar bahwa Allah mengasihi setiap kita? Mungkin teman-teman kalau saya bacakan ayat ini, sebagian besar dari kita udah tahu, bahkan mungkin udah hafal. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saya suka versi bahasa Inggrisnya, For God so loved the world. Karena Allah terlalu mengasihi kita, makanya Dia berikan anaknya yang tunggal. Tapi saya menemukan teman-teman, mungkin kita tahu tentang ayat ini. Mungkin kita tahu tentang Allah mengasihi kita. Tapi semakin kita ikut Tuhan, kita bukannya semakin mengerti bahwa kita ini dikasihi sama Tuhan, tapi kita mulai terjebak dengan rutinitas agama Kristen, kita mulai terjebak dengan tuntutan-tuntutan, mungkin pembinamu, PKS-mu suruh engkau saat teduh, menang dari dosa, suruh komsel, suruh lakukan ini dan lakukan itu. Teman-teman, saya mau ingetin bahwa Allah yang begitu mengasihi kita, Dia memberikan anaknya yang tunggal, bukan supaya kita menaati aturan-aturan agama Kristen. Ada perbedaan yang sangat besar antara mengikut agama Kristen dengan mengikut Kristus. Bicara tentang mengikut agama, bicara tentang religion. Tapi mengikut Yesus bicara tentang relation, bicara tentang hubungan kita sama Tuhan. Agama bicara tentang do, tentang lakukan ini dan lakukan itu. Tetapi mengikut Yesus bicara tentang dan, bicara tentang apa yang Yesus sudah lakukan buat setiap kita. 2000 lebih tahun yang lalu, di kayu salib Yesus bilang sudah selesai. Semuanya sudah selesai, dosa kita sudah ditanggung, kasih Allah dinyatakan buat hidup setiap kita. Hari ini kita coba cek, berapa banyak kita mulai terjebak dengan rutinitas agama Kristen. Kita melakukan ini dan itu karena ada berkat yang kita coba kejar. Kita persembahan supaya dibukakan tingkap-tingkap langit, kita saat teduh supaya kita bisa dekat sama Tuhan. No, teman-teman. Mengikut Tuhan itu sekali lagi bukan tentang apa yang kita lakukan, tapi tentang apa yang Tuhan lakukan buat hidup kita. Kalau saya tanya ke teman-teman, kenapa sih alasan Tuhan mengasihi hidupmu? Mungkin kau akan bilang karena aku ciptaannya, mungkin kau akan bilang karena ini dan karena itu. Saya mau bilang teman-teman bahwa Tuhan mengasihi setiap kita bukan karena kita baik. Tuhan mengasihi setiap kita karena Tuhan baik, karena Allah adalah kasih. Tuhan gak pernah memaksakan untuk kita melakukan ini dan itu. Tapi kenapa, teman-teman? Ketika Tuhan bilang, sudah selesai, kenapa sih masih ada orang-orang yang mau mengikut Tuhan? Kenapa masih ada orang-orang yang mau saat teduh, masih mau komsel, masih mau berjuang melawan dosa? Jawabannya bukan lagi karena tuntutan atau karena paksaan. Saya mungkin akan menjawab dengan mengquote satu statement dari K.D. Leo. Saya pernah baca di majalah Build dan di awal-awal saya bertobat, saya sangat suka sama statement ini. Saya bacakan buat teman-teman. Ketaatan didahului kekaguman kita akan Kristus. Yesus rela mati di kayu salib untuk menebus kita. Pencerahan itu membawa kekaguman dalam hidup kita, sehingga kita bersedia taat apapun harganya. Teman-teman, hari ini apa yang mendasari ketaatanmu? Apakah karena kau takut Tuhan nggak lagi sayang sama hidupmu kalau kau nggak saat teduh? Atau kau taat karena kau kagum sama Tuhan? Apakah kita masih melakukan segala ketaatan kita karena kita sadar kita begitu dikasihi sama Tuhan, kita tidak dituntut, tapi kita melakukan itu karena kita kagum, karena kita rela, karena kita tahu bahwa ini menyenangkan hatinya Tuhan. Kita mau merenungkan teman-teman hari-hari ini, masih nggak kita sadar kalau kita dikasihi sama Tuhan? Tanpa kesadaran itu, kekristenan kita akan menjadi sangat melelahkan. Ketika kita gagal, kita jatuh dalam dosa, kita malas baca firman. Yang terjadi adalah kita frustasi, kita merasa Tuhan udah gak mengasihi hidup kita.
Ketika kita berhasil, mungkin kita jadi sombong, kita ngerasa kita udah menjalankan semuanya dengan kekuatan kita. Nah, hari ini teman-teman, kita mau ingat bahwa ini bukan tentang apa yang kita lakukan, tapi ini tentang apa yang Tuhan lakukan buat setiap kita. Sekarang kita masuk ke pertanyaan kedua. Seberapa kita mengerti apa itu artinya mengasihi Tuhan? Kalau tadi kita baca di Yohanes 3 ayat 16 bahwa Allah memberikan anak yang tunggal supaya kita menerima hidup yang kekal. Pertanyaannya, apakah kita mengerti apa itu hidup yang kekal? Mungkin banyak orang yang bilang, oh hidup yang kekal itu sorga. Hidup yang kekal itu ya nanti setelah kita meninggal gitu. Nah, kita mau lihat teman-teman kata firman Tuhan di Yohanes 17 ayat 3. Firman Tuhan bilang, inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Banyak orang yang mengira hidup yang kekal itu bicara soal sorga. Tapi kalau teman-teman baca di Yohanes 17 ayat 3, itu bicara tentang bagaimana kita mengenal Bapa. Dan ada satu kata, satu penekanan di sini bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar. Bicara soal kalau kita bilang kita mengasihi Allah, pertanyaannya adalah apakah Allah sudah menjadi satu-satunya yang penting di dalam hidup kita. Ada begitu banyak orang ikut Tuhan, tapi Allah menjadi salah satu pilihan dalam hidupnya. Ada juga yang mungkin bilang, oh Tuhan nggak jadi salah satu pilihan, Tuhan jadi pilihan nomor satu dalam hidup saya. Tapi tahu nggak teman-teman bahwa Tuhan tuh ketika kita bilang kita mengasihi Tuhan, Tuhan nggak mau dia jadi nomor satu. Tuhan mau dia jadi satu-satunya di dalam hidup kita. Seringkali kita bilang kita prioritaskan Tuhan, tapi Tuhan nggak mau ada di urutan ranking nomor satu. Tuhan mau dalam apapun yang kita kerjakan, kita belajar, kita bekerja, kita bantu orang tua di rumah, kita saat teduh, kita melakukan apapun, itu karena kita punya fokus yang benar, kita punya fokus di mana kita mengasihi Allah, kita tahu apapun yang kita kerjakan, itu adalah karena kita mengasihi Allah. Menjadikan Allah satu-satunya sebagai pribadi yang penting, menjadikan Allah jadi satu-satunya alasan untuk kita melakukan apapun. Saya baru baca satu buku, Not a Fan, dari Kyle Idleman. Ada beberapa pertanyaan yang cukup membuat saya merenung. Kyle Idleman bilang seperti ini di bukunya. Ketika kita membandingkan antara hubungan kita dengan Tuhan dan hubungan kita dengan yang lain, harusnya tidak boleh ada persaingan. Di buku itu dia tulis, dia tanya, hari-hari ini kita menghabiskan waktu kita untuk apa? Hari-hari ini kita menghabiskan uang kita untuk apa? Ketika kita lagi mengalami masalah, kemana kita mencari penghiburan dan pertolongan? Apa yang membuat kita hari-hari ini menjadi kecewa atau frustasi? Dan apa yang hari-hari ini membuat kita bersemangat? Kalau teman-teman mencoba menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut dan teman-teman menemukan ternyata bukan Tuhan. Bukan Tuhan yang membuat kita menghabiskan waktu, bukan Tuhan yang membuat kita bersemangat. Ketika kita mendapat masalah, kita mencari penghiburan. Saya percaya gini teman-teman, saya suka banget satu statementnya dia. Ketika Yesus menyatakan bahwa Yesus nggak mau berbagi kasih sayang atau kesetiaan kita, Ia tidak hanya menyampaikan bagaimana Ia ingin dicintai oleh manusia, tapi Ia memperjelas bagaimana Ia begitu mencintai manusia. Pertanyaannya teman-teman hari ini buat setiap kita. Kalau ternyata mengikuti Yesus itu membuat kita perlu mengorbankan semuanya, apakah kita masih merasa itu patut untuk diperjuangkan? Apakah kita masih merasa Yesus cukup berharga untuk kita lepasin semuanya? Untuk kita mungkin lepasin apapun. Ketika kita marah sama orang, kita lepaskan. Karena kita tahu ini bukan tentang kita, ini tentang Tuhan yang menjadi satu-satunya pribadi yang penting dalam hidup kita. Kita nggak take it personally untuk hal-hal yang menyakiti kita, tapi kita memilih untuk mengampuni. Atau mungkin ketika kita mulai malas, kita malas saat teduh, kita malas komsel, kita malas melakukan ini itu. Mau nggak kita kembali menjadikan Tuhan sebagai yang satu-satunya? Ketika kita bilang hidup kita ini tentang Tuhan, maka ada banyak hal yang kita relakan, ada begitu banyak hal yang kita korbankan. Lukas 9 ayat 23 firman Tuhan bilang, kata Yesus kepada mereka, barang siapa mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Pertanyaannya teman-teman, mau nggak?
Kalau kita bilang kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, itu nggak cuma diukur dengan hal-hal kecil yang kita lakukan, itu nggak cuma diukur dengan kita datang ke gereja setiap hari Minggu, atau kita sekarang nonton YouTube online setiap hari Minggu, tapi bicara tentang bagaimana kita mengasihi Yesus, artinya kita menyerahkan total hidup kita menjadikan Yesus satu-satunya pribadi yang penting dalam hidup kita. Dan sebelum saya menyampaikan pertanyaan yang ketiga, hari ini saya mau mengajak kita merenungkan. Kalau teman-teman mengerti bahwa mengikut Tuhan itu tentang bagaimana Yesus begitu mengasihi hidup kita, dan ketika kita bilang kita mau mengasihi Tuhan balik, ada begitu banyak hal yang kita harus lepaskan atau korbankan, kita akan menyadari bahwa kekristenan ini menjadi sesuatu yang sangat mustahil untuk kita jalankan sendiri. Kalau teman-teman ngerti bahwa ikut Tuhan itu mempertaruhkan segala sesuatu, maka kita akan merasa bahwa sangat gak mungkin untuk kita bisa mengikut Tuhan. Kita masuk ke pertanyaan ketiga, bagaimana caranya supaya kita bisa tetap tinggal di dalam kasih? Kita tetap bisa sadar betapa Tuhan mengasihi hidup kita, dan kita bisa terus belajar, berproses untuk kita semakin mengasihi Tuhan dari hari ke hari. Ada satu firman Tuhan yang saya sangat suka di Galatia 6 ayat 2. Firman Tuhan bilang, bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Teman-teman, akan sangat mustahil untuk kita ikut Tuhan dan kita lepas segala sesuatunya, kita bisa korbankan segala sesuatunya kalau kita berjalan sendirian. Gak ada satupun perubahan dalam hidup kita yang terjadi dengan tiba-tiba. Kita perlu untuk ditemani, kita perlu untuk ada orang-orang yang menjaga kita berjalan bersama-sama di tengah-tengah proses kita semakin mengasihi Tuhan. Yohanes 13 ayat 34-35, firman Tuhan bilang, aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Saya mau mengajak kita semua, teman-teman, prakteknya ketika kita bilang kita mengikut Tuhan, kita menjadi murid. Kalau kita lihat gaya hidup murid-murid di Kisah Para Rasul, jemaat mula-mula, mereka berkumpul, mereka bersama-sama, mereka ada hubungan saling mengasihi di situ. Nah, saya mengajak kita semua, teman-teman, bahwa untuk menjadi murid kita nggak pernah bisa sendirian, kita perlu ada orang-orang yang menemani kita. Bisa jadi itu pemurid kita. Buat teman-teman yang belum punya pemurid, saya mau mengajak kita semua, yuk kita mau hidup sebagai bukan cuma orang Kristen, tapi kita mau hidup sebagai murid. Kita mau mengizinkan ada orang yang menemani kita, menyatakan kasih Bapa buat hidup kita. Teman-teman yang belum pernah dimuridkan, percayalah teman-teman bahwa di tengah-tengah pemuridan teman-teman tidak sedang dikoreksi untuk punya hidup yang sempurna, tapi teman-teman sedang ditemani. Ketika teman-teman gagal, kita bisa merasakan bahwa ada kasih dan penerimaan. Dan juga ada pengharapan, ada kekuatan karena ada orang-orang yang mensupport, mendoakan kita. Di tengah-tengah komsel teman-teman hari-hari ini, saya dengar mungkin banyak teman-teman terutama yang di teens, ketika teman-teman komsel, teman-teman ya udah nggak aktif, cuma sekedar join, kamera nggak dinyalain, ditanya, dipanggil juga nggak dijawab. Teman-teman, yuk kita mau sama-sama hidup di tengah-tengah komunitas, kita mau juga terlibat, ada hubungan saling, ada hubungan dua arah di situ. Kita menjadi murid Tuhan nggak bisa cuma ya udah kita cuma menonton atau menyimak. Kita perlu untuk sama-sama menghidupi gaya hidup ini. Kita perlu di tengah-tengah komsel bagaimana sekalipun komsel kita online, kita bisa tetap menyatakan kasih buat orang lain. Teman-teman, percayalah bahwa kita ini didesain, diciptakan sama Tuhan itu untuk dikasihi dan mengasihi. Kalau teman-teman nggak sadar dan kita mencoba mencari kasih itu dari tempat yang lain, kalau bukan Tuhan satu-satunya yang menjadi sumber kasih yang memuaskan kita, ya kita akan cenderung mencari hal-hal yang mungkin kelihatannya memuaskan kita, apapun itu, hobi kita, hal-hal yang menyenangkan kita, hal-hal yang mungkin hari-hari ini sedang menyita waktu kita di rumah aja. Dan teman-teman, kalau kita tidak menyatakan kasih buat orang lain, yang terjadi adalah kita cenderung menyatakan kasih buat diri kita sendiri. Entah kita menjadi egois, kita cuma pusingin hidup kita cenderung pusing dengan masalah-masalah kita. Saya percaya teman-teman, ketika kita menghidupi desain Allah untuk kita menerima, menyadari kasih Tuhan, dan kita menyatakan kasih kita kepada Tuhan dan kepada sesama, kita akan mengalami hidup yang penuh sukacita dan damai sejahtera, karena Tuhan mendesain kita demikian. Saya mengajak kita semua, teman-teman, bahwa hari-hari ini kita sedang menghidupi untuk sparkling, connected, dan stronger together. Kita nggak mau menyendiri, kita nggak mau sendirian aja, teman-teman, tapi kita perlu untuk kita connected. Kita perlu sama-sama dengan komunitas maupun pemuridan kita. Kita mau terbuka, mengizinkan orang lain menemani hidup kita. Terima kasih, teman-teman. Tuhan berkati. Kita mau tutup firman Tuhan hari ini dengan berdoa.
Bapak, hari ini aku berdoa buat setiap anak-anak-Mu. Tuhan, kami tahu perjalanan kami ikut Tuhan masih sangat panjang. Bapak, kami berdoa biar setiap hari semakin kami ikut Tuhan, kami boleh semakin sadar betapa Allah mengasihi hidup setiap kami. Bukan karena apa yang kami lakukan, tapi karena Engkau begitu baik, karena Engkau menganggap kami anak, dan identitas kami sebagai anak gak pernah berubah di hadapan-Mu. Dan Bapak, kami berdoa biar kami boleh semakin mengerti kasih itu, sehingga kasih itu boleh melahirkan kerelaan untuk kami boleh mengikut Tuhan. Bahkan kami rela untuk mengorbankan harganya, kami rela untuk melepaskan segala sesuatu untuk kami bisa mengikut Tuhan. Kami berdoa hari ini Tuhan, sungguh boleh ada kerinduan di hati setiap anak-anak-Mu. Kami tahu bahwa perjalanan ikut Tuhan itu nggak mudah. Kami berdoa biar boleh ada kerinduan juga untuk kami, boleh sama-sama hidup di tengah-tengah komunitas, hidup di tengah-tengah pemuritan. Terima kasih Bapak, kami bersyukur, kami percaya apapun yang terjadi dalam hidup kami, Tuhan mau menyatakan kebaikan-Mu. Biar Tuhan sepanjang harinya kami boleh menjadi semakin mengerti bagaimana kami perlu menjadi murid Tuhan. Dan kami percaya Tuhanlah yang memampukan setiap kami untuk kami boleh finishing well, untuk kami boleh terus mengikut Tuhan sampai akhir hidup kami. Terima kasih Bapak, kami bersyukur buat firman-Mu, kami bersyukur buat kasih dan kebaikan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Kita mau tutup ibadah kita hari ini. Terimalah berkat dari Allah Bapa yang begitu mengasihi hidupmu dan menganggap engkau sebagai anak. Cinta kasih dari Yesus Kristus yang menyerahkan nyawanya untuk setiap kita, dan persekutuan dari Roh Kudus yang kita bisa rasakan dan alami di tengah-tengah komunitas dan pemuritan kita. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa mengucap syukur. Amin. Wow, luar biasa banget kok ya. Keren banget sharingnya Civanda ya. Civanda hari ini. Okay. So kita langsung say thank you Civanda buat sharing firman hari ini. Tuhan Yesus memberkati. And then kok kita nggak juga capek-capek dan tidak jemu-jemu untuk ingetin teman-teman semua untuk follow IG kita di @pro.sparkling dan @teens.sparkling. Yes. Akan ada info-info terkini yang akan terupdate dari IG itu ya. Iya betul. Jadi jangan lupa ya di follow, di like dan juga di komen. Betul banget. Terus apa lagi kok? Juga ini kita mau ingatkan untuk kalian yang mau persembahan dan perpuluhan, ingat ya kalian bisa langsung mentransfer di nomor di bawah ini. Oke? Oke, dicatat ya teman-teman ya, boleh di screenshot dan lain-lain. Betul. And then gitu aja kok. Oke, udah Kita ya? udah selesai, tapi gue percaya Tuhan belum selesai sama hidupnya kita masing-masing. Amin. Asik. Langsung kita tutup. Langsung tutup dulu. Sikat. Jalan-jalan ke Pik. Cakep. Ketemu sama si Bayu. See you next week And God bless you.